Ya baik, jumpa lagi di Rasika Podcast, program Debangku Diskusi Bangun Kapua Sulu. Dan kali ini bersama saya Kalista. Di saat ini juga saya tidak sendirian, ada dua narasumber dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Putusibo atau juga KP2KP. Nah, saya menyapa dulu kedua narasumber. Yang pertama ada Mas Teguh Setiotomo. Baik juga, sehat ya? Sehat. Dan yang kedua ada Mas Zaki Rashid. Halo Mas, sehat ya? Oke. Ya, dan di podcast kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu pemberian fasilitas pajak guna penanganan pandemi COVID-19, tentunya khususnya di Putusibo ya. Nah, mungkin saya ke Mas Teguh dulu ini. Ya, Mas Teguh, ini terkait pemilihan tema kita pada kali ini tentunya apakah ada sama atau juga berbeda dengan insentif pajak untuk wajib pajak terdapat pandemi ini, Mas? Untuk insentif pajak dengan fasilitas pajak itu terdapat perbedaan. Yang pertama, insentif pajak kan itu dibahas di PMK 09 nomor 3 tahun 2021. Itu di situ dijelaskan insentif pajak itu diberikan untuk WP yang sektor usahanya terkena dampak pandemi COVID-19. Tujuan diberikan insentif pajak ini untuk agar sektor usahanya itu dapat pulih kembali sehingga bisa membangun ekonomi nasional dari negara Indonesia ini. Kemudian sedangkan untuk yang fasilitas pajak itu diberikan untuk barang dan jasa yang diperlukan untuk mencegah COVID-19. Ini diatur juga di PMK nomor 239 nomor 3 tahun 2020. Ya, jadi berbeda ya. Berbeda. Oke, mungkin yang menjadi, bisa dijelaskan yang menjadi dasar atau yang melatar belakangi tentunya dikeluarkannya PMK nomor 143 pada tahun 2020 ini. Sebenarnya PMK 143 itu sudah diganti Pak ya dengan PMK 239 diperbarui karena PMK 143 itu belum melingkupi beberapa hal yang diperlukan di kondisi saat ini. Contohnya seperti belum kan saat ini kan mungkin lagi banyak berkeliaran di medsos tuh ada vaksinasi yang mana di PMK 143 itu belum dibahas. Nah, untuk melingkupinya itu dikeluarkanlah PMK 239. Iya, diperbarui kembali. Nah, selain itu juga ada kan juga sekalinya juga masa darurat terkait COVID-19. Nah, di PMK 143 itu juga belum dibahas. Jadi baru diperbaruinya di 239 diaturnya itu. Nah, saya ke Mas Zaki dulu ya. Untuk objek apa saja sih yang mendapat fasilitas ini, Mas? Objeknya ya? Iya, objeknya. Ya. Kalau objeknya ada banyak sih Mbak. Ini nah ini kalau dari catatan kita nih ya. Iya, boleh Mas. Ada barang dan jasa yang pasti Mbak. Kalau barang itu dia yang berkaitan dengan penanganan coronavirus disease tahun 2019 itu kayak obat-obatan, vaksinasi, terus peralatan laboratorium, ada juga pendeteksi, ada juga alat pelindung diri yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan itu. Nah, terus ada juga untuk perawatan pasien, peralatan pasien, baik itu kayak oksigen ataupun mungkin di rumah sakit perlu apa untuk pasien. Nah, itu masuk dalam fasilitas perpajakan ini. Nah, terus kalau untuk jasa dia ada kayak jasa konstruksi Mbak. Seperti apa? Kenapa kok jasa konstruksi masuk? Ya maksudnya ya kalau misalnya darurat dibutuhkan tempat untuk isolasi mandiri, akan perlu jasa konstruksi. Iya, betul. Untuk penanganan COVID ini jasa konstruksi yang menangani hal tersebut itu diberikan fasilitas kayak gitu. Terus ada juga kayak jasa konsultasi, teknik dan manajemen yang berkaitan dengan konstruksi tadi. Nah, terus juga ada juga jasa persewaan. Misalnya in case kok pemerintah butuh tempat lebih, terus belum ada dana untuk bangun. Nah, akhirnya kan nyewa gedung tuh. Jadi ini difasilitasi gitu ya. Itu diberikan fasilitas juga. Iya. Kemudian kalau untuk yang mendapatkan fasilitas ini, saya ke Mas Teguh lagi ya. Dalam PMK ini siapa saja sih yang bisa mendapatkan fasilitas ini, Mas? Untuk pihak-pihak yang
bisa mendapatkan fasilitas, yaitu ada beberapa, Mbak. Contohnya itu yang pertama itu seperti pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah kan mereka kan melakukan usaha dalam mencegah COVID-19. Nah itu, nah makanya diberi ini supaya pemerintah daerah dapat lancar dalam menyediakan barang-barang ataupun jasa-jasa untuk mencegah COVID-19 ini. Terus yang kedua juga ada pihak-pihak yang menyediakan obat seperti vaksin dan sebagainya itu. Nah itu juga diberikan fasilitas ini supaya agar lancar dalam menyediakan vaksin. Terus juga ada rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan juga. Terus juga ada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu dalam mencegah COVID-19 ini. Iya, jadi intinya ini pihak-pihak yang diberikan untuk fasilitas ini yang tentunya sudah ditunjuk atau sudah dipercayakan untuk penanganan pada COVID ini ya. Jadi berupa baik instansi pemerintah, swasta ataupun pihak-pihak lain yang memang sudah ditentukan di situ. Nah, kalau ke Mas Zaki tadi ada menyebutkan semacam insentif ya. Nah, ini untuk pemberian insentif ini jangka waktunya itu berapa lama ya? Jangka waktu pemberian insentif ya. Iya. Perlu kita garis bawahi dulu Pak ya, untuk yang pemberian insentif dengan fasilitas itu dibedakan. Iya beda ya. Kalau untuk insentif kan untuk yang wajib pajak terdampak pandemi. Kalau fasilitas ini diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan penanganan COVID-19. Nah kalau insentif perpajakan itu diberikan jangka waktu sampai dengan Juni tahun 2021 kemarin. Nah kalau untuk yang fasilitas, karena kita sekarang fokusnya ke yang fasilitas untuk mendukung program pemerintah vaksinasi. Nah, jadi untuk yang fasilitas ini dia diberikan waktu sampai dengan Desember tahun 2021. Ya. Nah, kalau misalnya ini masih kita bahas insentif sedikit ya. Jadi boleh. Untuk penyerahan obat, kemudian memperoleh insentif pajak, dan kemudian mungkin syaratnya apa aja nih? Syarat untuk mendapatkan fasilitasnya. Nah, kalau untuk syaratnya sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, Mbak. Yang penting dia sudah resmi ditunjuk dari pihak berwenang. Misalnya rumah sakit nih, sudah resmi ditunjuk dari Kementerian Kesehatan, otomatis dia berhak melakukan fasilitas tersebut. Gitu. Tapi setelahnya ada kewajibannya. Jadi syaratnya nggak ada, tapi setelah melakukan fasilitasnya, mereka harus memberikan realisasi laporannya. Gitu. Kayak pertanggungjawabannya. Iya. Jadi kayak pihak-pihak yang melakukan mendapatkan fasilitas tersebut itu bikin laporan pertanggungjawaban, terus dilaporkan di website pajak. Nanti diproses oleh pajak sendiri. Betul, gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas ini juga ya, ada beberapa subjeknya dari peraturan yang baru ini yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita membahas mengenai fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK ini. Itu apa saja sih, Mas? Wah, kalau itu banyak, Mbak. Banyak ya. Saya mungkin kalau ngapalin nggak bisa ini. Ya, mungkin bisa dijelasin atau diinformasikan. Siap. Oke. Nah, ini kita bahas satu persatu ya terkait fasilitas perpajakan yang diatur di PMK ini. Yang pertama itu tentunya ada pajak pertambahan nilai, karena yang tarifnya relatif besar. Iya, besar. PPN ini masa berlakunya dari Januari sampai dengan Desember 2021 juga. Nah, perlakuannya seperti ini. Itu untuk atas impor barang kena pajak. Misalnya, pada dasarnya kan semua barang yang diperjualbelikan itu terkena PPN. Pajak. Namun atas kebijakan pemerintah bisa diberikan fasilitas tidak kena pajak, dikecualikan seperti itu. Dalam kasus yang kali ini pemerintah memberikan kebijakan untuk membebaskan impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu itu tadi. Nah, terus ada juga penyerahan barang kena pajak oleh PKP kepada pihak tertentu. Nah, itu PPN-nya ditanggung pemerintah semua. Iya, tapi barang ini yang terkait dengan COVID ya. Betul. Bukan barang-barang lain yang untuk dijual di luar itu. Itu beda lagi gitu ya. Terus ada lagi nih kayak misalnya pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang digunakan di dalam daerah pabean. Misalnya gimana? Misalnya kita
nggunain jasa orang, Di kalau luar. daerah pabean kan berarti kan di daerah Indonesia. Iya, iya. Nah, kalau kita menggunakan jasa di luar, mengundang jasa di luar, tapi kita menggunakannya di Indonesia, itu diberikan fasilitas yang ini tadi, fasilitas PPN itu tadi. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya, misalnya dari kita, Iya. kalau dari kita ada yang minta jasa gitu ya di luar, ya berarti karena itu di luar daerah kita, jadi pengenaan pajaknya nanti dari luar merekanya, juga. Oh, ya, gitu. dari luarnya. Nah, dari Indonesianya dia cuma mengatur yang terkait penghasilan yang masuk ke Indonesia. pemberi jasanya. Oke, pemberi gitu. jasa ya. Oke, selanjutnya Mas. Di bahan baku untuk vaksin dan obat penanganan COVID. Nah, kalau yang tadi kan maksudnya barang dan jasa yang di luar terkait obat sama vaksin. Iya, Nah, kalau ini yang terkait bahan baku sama vaksin, nah apalagi ini harus dibebaskan juga, Iya. nah, diberikan fasilitas juga oleh pemerintah. Nah, terus ada lagi nih, atas penyerahan vaksin dan obat penanganan COVID oleh industri farmasi. Nah, kayak misalnya non rumah sakit. Yang pasti satu ini ya, industri obat Iya, begitu ya. industri pengobatan, pengobatan kayak ya. yang beredar di Indonesia. Nah, mereka mengadakan vaksin gratis tuh. Iya. Nah, kan sebelum mengadakan vaksin gratis mereka belanja vaksinnya dulu kan. Iya, Nah, betul. atas belanja vaksinnya itu diberikan fasilitas PPN ini Oh tadi. iya, gitu. jadi pajaknya itu tidak dipungut ya. Betul. Oke. Nah, terus selain PPN ada juga pajak fasilitas pajak penghasilan. Nah, kalau fasilitas pajak penghasilan ini yang pertama PPh 21. Nah, PPh 21 ini berlakunya sama juga dari Januari sampai Desember 2021. Nah, itu untuk siapa? Itu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID. Iya. Selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh final. Nah, misalnya dan itu tadi diberikan tanpa adanya surat keterangan bebas pajak ya. Nah, jadi kayak kalau pada dasarnya peraturannya kan misalnya kita mau meminta fasilitas perpajakan nih. Iya. Nah, itu kita harus mengajukan surat keterangan bebas dulu. Nah, kalau yang ini dia tidak perlu mengajukan surat keterangan bebas, dia sudah otomatis mendapatkan fasilitas tersebut asal terkait dengan penanganan COVID-19. Iya, gitu. iya, iya. Oke. Nah, terus ada juga PPh pasal 22 impor. Nah, ini apa nih, Mas? Nah, kalau mungkin pembahasannya agak berat ya. Iya, impor. Jadi agak gimana gitu dengarnya. Kalau tadi kan PPN, pada intinya gini sih, kalau yang impor itu pasti mendapat fasilitas. Kalau impor itu kan ada pajak pertambahan nilai, ada juga PPh pasal 22-nya. Nah, kalau pajak pertambahan nilainya itu untuk barang yang diperjualbelikan. Kalau PPh 22-nya ini atas penghasilan yang diterima si penjualnya. Nah, itu dikenakan pajak juga atau gimana? Awalnya begitu, tapi berhubung ini terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, jadi ini diberikan fasilitas. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Ada fasilitas PPh pasal 23. Nah, wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, ini diberikan juga pembebasan dari pemotongan PPh 23. Nah, kalau yang ini pembebasannya diberikan melalui surat keterangan bebas, Mbak. Iya. Jadi yang mau pakai fasilitasnya itu dia bikin surat keterangan bebas pajak dulu. Kayak surat keterangan yang menyatakan bahwasanya ini adalah jasa atau barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, terus jadi nanti si pihak DJP-nya akan menyetujui hal tersebut. Gitu. Oke. Nah, terus selain itu mungkin kita akan bahas ini ya, perpanjangan masa berlaku fasilitas PPh berdasarkan PP 29 tahun 2020. Nah, itu yang saya bilang pertama tadi, yang insentif pajak yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, itu sudah merupakan hasil perpanjangan dari PP 29 tahun 2020 yang dia cuma mengatur sampai bulan Desember 2020. Nah, terus diperpanjang sampai Juni kemarin. Iya. Gitu. Oke, karena ini udah lewat ya Juni, jadi mungkin tidak perlu dibahas ya. Yang penting yang sampai Desember tahun 2021 itu tadi. Itu masih lanjut ya. Oke, nah itu sudah banyak tadi objeknya, kemudian terkait pajak
kalau memang kita kan khususnya untuk penanganan COVID ya. Jadi sekali lagi nih untuk segala sesuatu barang atau juga jasa, kemudian bahkan saja jasa konstruksi juga ya. Iya, Nah, konstruksi. itu memang tidak dipungut pajak ya. Betul. Sekali lagi memang tidak dipungut pajak. Jadi kalau misalnya ada beredar kabar itu dipungut pajak atau gimana, lebih baiknya datang langsung ya ke kantor pajak Boleh, atau iya. mungkin lewat linknya juga boleh ya Mas ya. Iya, bisa. Nah, apa nih linknya Mas? Linknya ya langsung aja ke website pajaknya, itu udah dijelasin semua sih di Nah, situ dari iya. pajak.go.id ya. Nah, sama yang itu tadi terkait realisasinya, Iya. itu semua udah dibebasin, tapi laporan pertanggungjawabannya Nah, disampaikan itu harus ke pajak. ya. Iya. Kalau misalnya tidak menyampaikan bagaimana? Apakah ada sanksi atau seperti apa? Kalau sanksi itu mungkin nanti akan diberikan kebijakan lebih lanjut ya. Ah, gitu. Soalnya kalau dari penegakan hukum itu kembali ke kebijakan masing-masing dari si pimpinannya gitu. Jadi kayak ini kebijakannya nanti gimana nih? Nah, nanti didiskusikan dulu. Iya. Nah, sejauh ini Mas untuk penanganan COVID tentunya terkait perpajakan barang jasa atau juga konstruksi itu ada kendala atau seperti apa Mas? Kendala terkait penanganan gitu. Iya, penanganan perpajakannya juga atau seperti apa gitu? Oh, kendalanya sebenarnya gimana, Mbak ya? Yang pasti yang menjadi kendala adalah bagaimana kita kerja untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara yang nantinya akan disalurkan untuk menangani Penanganan pandemi COVID itu. COVID-19. Karena ya kebutuhan vaksin kita aja banyak kan, Mbak. Iya, masih kurang juga saat ini. Ibaratnya masyarakat Indonesia aja ada 250 juta jiwa. Nah, sementara untuk pengadaan vaksin kita perlu dana. Nah, dana yang dari APBN tersebut sebagian besar kan didanai dari pajak. Nah, otomatis hambatannya yaitu tadi bagaimana caranya kita untuk mengumpulkan pajak di tengah situasi pandemi. Seperti ini. Yang ya. ibaratnya fasilitas perpajakan pun banyak diberikan. Oh, gitu iya. kan. Jadi ada tantangan tersendiri Nah, itu. itu. Insentif pajak dikasih, tapi kita tetap harus ngumpulin pajak. Jadi gimana tuh kalau situasi seperti ini Mas untuk dari KP2KP Putus Sibau? Akhirnya kalau dari KP2KP Putus Sibau, Ini khusus Putus Sibau aja. kalau untuk Putus Sibau kita kan pada dasarnya menjadi perpanjangan tangan nih dari KPP Pratama Sintang. Kita masih menjadi bagian dari sana. Otomatis kita masih mengikuti arahan dari KPP Pratama Sintang. Kita melaksanakan arahan dari pimpinan terkait pelayanannya bagaimana, terus penegakan hukum dan bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penegakan hukum sendiri itu balik lagi ke pihak KPP Pratama Sintangnya karena kita tidak ada wewenang. Jadi kalau di Putus Sibau ini, Mbak, tugasnya ya kayak gini nih, ngasih pelayanan, ngasih penyuluhan, nyebarin informasi. Pokoknya tugasnya kayak gitu. Iya, tapi kan kebijakannya tetap di atas ya. Nah, betul. Kita hanya menjalankan saja. Betul. Ya, tapi kan sejauh ini memang masih tetap berjalan baik, normal juga ya. Ya meskipun di tengah seperti ini kita harus tetap semangat juga Mas, bekerja, melayani gitu ya. Harusnya malah makin semangat, Mbak. Iya. Karena ada tantangan tersendiri. Iya, itu betul sekali. Nah, semoga aja kita berharap memang pandemi ini segeralah berakhir gitu ya. Jangan hanya berlalu tapi berakhir, stop di situ gitu ya. Karena memang banyak pihak yang luar biasa terdampak ini, tidak hanya kita atau apa gitu, pokok semua. Nah, jadi kita juga harus saling membantu, bekerja sama. Terkait pajak juga tadi mungkin di luar konteks yang pembahasan kita, mungkin pajak yang pribadi itu juga perlu, bukan perlu tapi sangat harus diinikan juga ya. Nah, itu jadi kayak gambaran umumnya, Mbak. Kayak kenapa kok diberikan fasilitas ini? Pada dasarnya gini nih gambarannya, mindsetnya ya. Kayak DJP ini pengen gimana caranya biar ekonomi, bukan DJP aja, pemerintah pusat semua, ya. Pemerintah pusat pinginnya kan perekonomian tetap jalan. Nah, salah satu caranya DJP ngasih fasilitas pajak nih, biar si masyarakat Indonesia ada pengurangan pajak, akhirnya ada penghasilan tambahan yang masuk ke dia. Nah, dari penghasilan tersebut dia kan bisa memutar roda ekonomi di kalangan masyarakatnya kan, kayak belanja kemana, ke pasar, itu pasti lebih banyak. Nah, jadi intinya dari masyarakat kembali lagi ke situ gitu ya. Kita hanya memfasilitasi untuk itu. Ya, baik. Luar biasa untuk hari ini, dan mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait untuk pemberian fasilitas ini, Mas? Mungkin untuk pemberian fasilitas cukup itu ya, Mbak ya. Mungkin malah ini kita sedikit menyampaikan terkait besok nih tanggal 14 Juli. Gimana? Ada apa ini, Mas? Banyak yang belum tahu kalau
ternyata tanggal 14 Juli itu merupakan hari pajak Indonesia. Oh, iya tahu. Nah, jadi termasuk kegiatan saat ini pun ini merupakan rangkaian dari Hari pajak itu jadi peringatannya. peringatannya. Nah, kemarin sendiri peringatan Hari Pajak di Putus Ibo sendiri kemarin kami udah mengadakan kayak bakti sosial, acara sosial ke lembaga yatim piatu yang ada di Kapuas Hulu. Itu merupakan bagian rangkaian itu juga. Nah, terus besok kami akan mengadakan kayak upacara walaupun lewat daring. Upacaranya dari pusat, terus kita mengikuti dari daring. Ngikutin, ya semoga lancar semuanya Mbak Sti. Mungkin dari Mas Teguh gimana? Sekaligus himbauan. Mungkin dari Kabupaten Sipo dari himbauan ya kepada masyarakat ya Sipo semoga untuk tetap melaporkan pajaknya untuk karena kan ini pemerintah juga memberi bantuan ya pajak maupun pajak ya berharap tetap melaporkan pajaknya karena kan itu juga merupakan kewajiban dari wajib pajak juga ya. Oke, Mas Zaki himbauannya silakan. Oke, mungkin ini aja ya kita menyampaikan bahwasanya DJP berkomitmen untuk terhadap pemulihan ekonomi nasional ini dan penanganan dampak akibat pandemi COVID-19. Nah, ini DJP menghimbau wajib pajak agar segera bukan wajib pajak, pokoknya pihak-pihak yang bisa memanfaatkan itu agar segera memanfaatkan fasilitas ini mumpung masih ada fasilitasnya. Nah, itu kenapa untuk membantu menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemi itu tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, bagi wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas itu, silakan mengunjungi laman pajak.go.id. Nah, dan melaporkan sekalian realisasi penggunaannya di sana. Begitu. Oke, nah terus kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diketahui diketahui dari pihak-pihak itu tadi, silakan dapat mengunjungi kantor pajak terdekat. Kalau dalam ini di Kapuas Hulu ya silakan mengunjungi kantor pelayanan perpajakan KP2KP Putus Ibo. Ya, itu setiap hari jam kerja dong ya pastinya. Iya, tentunya. Kalau di Sabtu dan Minggu ya kita off. gedung doang. Masa nggak nyoba gedung? Ya itu imbuannya Mas. Jadi intinya memang salah satu yang paling sangat dibutuhkan saat ini adalah peran dari masyarakat wajib pajak tentunya ya. Karena tadi kita membahas yang untuk pemberian fasilitas yang tidak dipungut pajak, tapi kita juga sekalian mengingatkan untuk masyarakat untuk wajib pajak itu jadi paling tidak tepat waktu melaporkan realisasi. Betul. Karena hal ini juga membantu pemerintah untuk penanganan COVID. Betul sekali. Ya, dan kita memang berharap juga sekali lagi semuanya segera berlalu ya. Stop sampai di sini dan jangan lupa untuk seluruh masyarakat juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Nanti kalau sudah berlalu kan kita tidak pakai masker lagi. Iya. Karena sekarang wajib juga ya. Betul sekali. Ya baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya. Demikian Rasika Podcast. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Zaki dan juga Mas Teguh atas informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu khususnya. Dan dari KP2KP Putus Ibo juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik tentunya di setiap pekerjaan ya. Kita saling bekerja sama, saling mendukung untuk suatu pembangunan. Betul sekali, gotong royong ya. Nah, itu sangat perlu. Ya baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa lagi tentunya di Rasika Podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya Kalista pamit undur diri dari ruang dengar Anda.